Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Lemhanas, para pejabat Lemhanas, para tenaga ahli pengajar, serta PPRA 60 dan PPRA 61, para tamu undangan. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, saya terlebih dahulu sampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang tidak dapat hadir kena jadwal beliau yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, beliau minta maaf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita semua pada hari yang membahagiakan ini diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul bersama meskipun dilakukan secara virtual. Saya sampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta PPRA 60 dan PPRA 61 yang telah berhasil menyelesaikan program pendidikan ini dalam suasana pandemi, namun tetap menjunjung tinggi profesionalisme, semangat kerja, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya sampaikan juga apresiasi kepada pimpinan Lemhanas serta seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran program pendidikan reguler ini, terutama kepada panitia penyelenggara, para tenaga ahli pengajar, profesional, dan pejabat di lingkungan Lemhanas. Sudah lebih dari 6 bulan lamanya dunia dilanda pandemi COVID-19. Mayoritas negara-negara di berbagai belahan dunia terkena imbas pandemi termasuk Indonesia. Tatanan hidup dan berbagai sektor kehidupan masyarakat mengalami disrupsi dan perubahan yang signifikan sehingga mengubah kebiasaan hidup lama, cara pandang, dan sikap tindak mereka. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar mewarisi semangat juang yang tinggi untuk menghadapi dan mengatasi tantangan dampak pandemi ini. Optimisme tersebut harus terus kita jaga dan kita gaungkan melalui upaya nyata dan terus kreatif dan inovatif agar masyarakat dan bangsa kita mampu segera pulih dan kembali produktif guna mencapai cita-cita Indonesia maju. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beban perekonomian yang ditimbulkan oleh pandemi ini dirasakan sangat berat, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hingga pada kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif 5,32%. Pemerintah telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2020 pada kisaran minus 2,9% hingga minus 1,1%. Angka tersebut lebih dalam jika dibandingkan dengan proyeksi awalnya, yakni sebesar minus 2,1% hingga 0%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 diperkirakan minus 1,7% hingga minus 0,6%, yang merupakan revisi dari proyeksi sebelumnya 1,1% hingga positif 0,2%. Pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID saat ini tampaknya masih sulit untuk tercapai. Kapasitas produksi, tingkat konsumsi, dan investasi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, terus menurun dan melemah.
Namun pemerintah terus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat tahun 2020 tidak kembali negatif, sehingga keseluruhan pertumbuhan tahun 2020 tidak mengalami kontraksi yang terlalu dalam. Hal terpenting dalam penanggulangan dampak pandemi saat ini adalah bagaimana menangani aspek kesehatan, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, dan memulihkan sektor ekonomi serta menggerakkan kembali dunia usaha. Pemerintah secara konsisten melakukan serangkaian kebijakan dalam rangka penanganan dampak pandemi, refocusing dan realokasi anggaran negara dilakukan untuk penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat termasuk tenaga medis, memastikan perlindungan dan jaringan pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, serta memberikan berbagai dukungan serta insentif bagi UMKM dan dunia usaha. Dalam penanganan kesehatan pada masa tanggap darurat pandemi, pemerintah menfokuskan anggaran untuk melakukan pemeriksaan atau testing bagi suspek COVID-19, peningkatan kapasitas rumah sakit, dan memastikan ketersediaan obat dan alat-alat kesehatan. Secara simultan, pemerintah bersama otoritas moneter dan jasa keuangan menerbitkan sejumlah kebijakan fiskal, moneter, dan pengaturan jasa keuangan untuk menangani dampak pandemi, melindungi ekonomi masyarakat, dan mendukung dunia usaha. Diharapkan melalui berbagai kebijakan ini, perekonomian, masyarakat, dan dunia usaha dapat kembali bergulir normal, sehingga roda perekonomian kembali bergerak, atau setidaknya agar tidak jatuh semakin dalam. Sementara itu, untuk memastikan adanya perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah memberikan berbagai perlindungan dan bantuan sosial, percepatan penyaluran dan penambahan jenis serta cakupan bantuan sosial tunai ke masyarakat juga terus diupayakan. Hal ini dimaksudkan agar daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga dapat terjaga, sehingga akan menggerakkan kembali dunia usaha termasuk UMKM. Presiden pada awal September 2020 juga telah menghimbau kepada seluruh kepala daerah bahwa belanja negara atau daerah merupakan salah satu solusi kunci bagi pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Penyerapan belanja daerah harus segera direalisasikan agar pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini dapat mencapai angka positif, insya Allah. Hadirin yang saya hormati, saya menilai penting untuk menyinggung Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diputuskan oleh DPR. Undang-undang ini merupakan respon pemerintah terhadap tuntunan masyarakat agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas, perbaikan birokrasi dan penyederhanaan regulasi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha. Undang-Undang Cipta Kerja diperlukan karena selama ini iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha terkendala oleh aturan yang berbelit-belit dan tumpang tindih, sehingga proses bisnis dan investasi menjadi kurang efisien karena memerlukan waktu yang panjang untuk mengurus perizinannya. Hal tersebut telah menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan negara lain seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan lain-lain dalam kemudahan investasi yang mengakibatkan tersendatnya penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu diperlukan pembenahan melalui undang-undang yang terpadu, yang lebih responsif, dan memberikan kepastian hukum lebih baik bagi dunia usaha. Untuk itulah dibuat Undang-Undang Cipta Kerja yang diyakini akan meningkatkan daya saing negara kita dalam persaingan global
dalam kondisi dunia yang disrupsi akibat pandemi COVID-19 ini, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pertaruhan kredibilitas Indonesia di mata dunia, khususnya negara-negara mitra dagang dan investor global. Saya memandang Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah penting yang kita siapkan untuk mengantisipasi persaingan dunia pasca pandemi, sekaligus sebagai pemicu utama bagi pembukaan lapangan kerja secara luas. Berdasarkan identifikasi dan analisis pemerintah, hal-hal yang dipersoalkan oleh beberapa kalangan muncul karena mispersepsi, disinformasi, kesalahpahaman, atau disalahpahamkan. Oleh karena itu, pemerintah membuka diri apabila masih ada aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi, sebaiknya disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan peraturan pemerintah PP maupun peraturan presiden Perpres atau aturan pelaksanaan lainnya. Dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum atau rule of law, pihak-pihak yang merasa keberatan dengan materi Undang Cipta Kerja dapat menempuh jalan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, bukan jalur atau cara-cara yang menimbulkan kegaduhan, apalagi melanggar hukum. Hadirin yang berbahagia, saya menyampaikan apresiasi atas dua tema seminar yang diangkat oleh PPRA 60 dan PPRA 61, yaitu nasionalisme di tengah pandemi COVID-19 dalam menyongsong Indonesia Emas dan revitalisasi BUMN untuk kesejahteraan rakyat. Nasionalisme dan kesejahteraan rakyat merupakan esensi dari tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu terciptanya bangsa Indonesia yang bersatu, cerdas, sejahtera, maju, mandiri, adil, dan makmur. Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas, maka modal utama yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, serta perbaikan struktur perekonomian atau transformasi ekonomi. Bapak Presiden juga telah mengamanatkan bahwa pengembangan sumber daya manusia yang unggul menuju era teknologi dan informasi adalah prioritas. Sumber daya manusia Indonesia harus disiapkan untuk mampu bersaing, cepat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang mendisrupsi segala bidang. Adanya pandemi COVID-19 yang telah mengubah berbagai aktivitas, misalnya dari yang semula dapat dilakukan secara tatap muka, manual, menjadi harus dilakukan secara digital, juga menjadi pendorong dan pemacu yang menyadarkan kita betapa pentingnya penguasaan teknologi informasi ke depannya. Meskipun perekonomian mengalami perubahan akibat pandemi, namun pemerintah tetap terus berupaya memperbaiki struktur perekonomian dalam rangka pemulihan ekonomi sekaligus mengejar visi menjadi negara maju di 2045. Upaya perbaikan struktur ekonomi juga tetap dilakukan pada masa pandemi ini, termasuk dengan merevitalisasi BUMN melalui integrasi, konsolidasi, dan streamlining kegiatan usahanya guna meningkatkan efisiensi, daya saing, dan profitabilitasnya. Dalam pemulihan ekonomi nasional, peran BUMN sangat penting. BUMN diharapkan dapat menjadi motor penggerak, prime mover, dan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, engine of economic growth, serta memberikan layanan publik yang semakin berkualitas guna mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas. Pemerintah juga berusaha melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru perekonomian Indonesia. Pada laporan ekonomi dan keuangan syariah 2019, Bank Indonesia menyebutkan
bahwa di tengah penurunan kinerja perekonomian global, kinerja sektor prioritas ekonomi syariah pada tahun 2019 secara umum masih lebih tinggi dibanding PDB nasional. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang mencapai 5,72%, sementara PDB nasional pada saat itu adalah 5,02%. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah terbukti mampu berdaya tahan serta memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang serta ikut mendukung upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS dengan Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua dan Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua sekaligus Ketua Harian, pemerintah melakukan upaya percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Program-program KNEKS diarahkan pada 4 fokus utama, yaitu pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah. Dengan demikian diharapkan ekonomi dan keuangan syariah dapat berjalan bersama dan melengkapi sistem ekonomi konvensional dalam upaya memulihkan dan memajukan kembali perekonomian Indonesia. Hadirin yang berbahagia, saya berharap bahwa selama masa pendidikan di Lemhanas, saudara-saudara mendapatkan tambahan pengalaman, pengetahuan, serta kedalaman dalam melakukan analisis keadaan, menyusun rekomendasi, maupun pengambilan kebijakan dan keputusan. Berbagai diskusi dan kajian-kajian sesuai tema di atas seyogianya dapat diaktualisasikan dalam bentuk program nyata yang mampu mengangkat optimisme dan memperkuat komitmen kebangsaan melalui penyajian alternatif solusi yang direkomendasikan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Alumni PPRA 60 dan PPRA 61 nantinya diharapkan menjadi pemimpin yang mampu memainkan peran strategis dan responsif terhadap berbagai tantangan yang dinamis, inovasi dan kreatif. Dari kepemimpinan yang unggul sangat diperlukan untuk membawa perubahan kepada cara hidup baru yang sehat dengan produktivitas yang tinggi. Alumni PPRA 60 dan peserta PPRA 61 juga diharapkan mampu menjadi pemimpin yang berani mengambil keputusan inovatif, kerja kolaboratif, dan mampu membawa Indonesia lebih unggul secara komparatif maupun kompetitif. Hal inilah yang menjadi ciri dari SDM unggul kelas dunia yang berdaya saing. Salah satu prasyarat penting menjadi pemimpin adalah harus berani menantang dirinya untuk keluar dari zona nyaman. Salah satu caranya adalah dengan melakukan introspeksi, koreksi, serta siap menerima masukan dan bahkan kritik dari berbagai entitas di luar organisasi yang dipimpinnya dan terus berinovasi. Sebagai penutup, saya berharap seluruh alumni PPRA 60 dan PPRA 61 dapat mengaktualisasikan berbagai pengetahuan dan keahlian yang diperoleh selama mengikuti pendidikan ini, kuatkan jejaring kerja yang sudah terbentuk untuk menghasilkan karya-karya dan ide-ide besar yang menjadikan Indonesia lebih maju, damai, dan sejahtera. Jadilah role model dan agen perubahan untuk masyarakat, dan jangan lupa untuk selalu disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan. Demikian sambutan saya. Sukses selalu dan salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.